Jadi ya semoga dapet deh. Bukannya gimana, kasihan bro, terlalu banyak target mereka yang gagal didapetin gitu loh. Nah kemudian halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa setelah kemarin libur. Oke, langsung aja. Ini kemarin ada yang ngusul, Bang, gimana kalau bikin dong sekali-sekali update seputar Serie A gitu, terutama Mercato ini, biar kita tahu juga peta kekuatan lawan gitu. Walaupun ini channel kan namanya ngomongin Inter, tapi kayaknya masuk akal juga ya. Kan kita juga mesti tahu peta kekuatan lawan itu kayak gimana. Cuma ya sekali lagi karena ini channelnya aku akan bahas seputar Serie A tapi dikit aja. Oke, nah yang pertama nih Milan. Aku sempat berkali-kali singgung sedikit. Ini Milan kok aneh gitu loh. Maldini, dia sangat dicintai supporter. Kemudian kemarin mereka bisa Scudetto dengan skuad yang menurutku harus jujur diakui pas-pasan. Makanya aku respect banget sama Pioli dan Maldini. Karena ini benar-benar besar peran Maldini di sana. Terus apalagi dia juga udah dicintai supporter. Jadi kalau aku nggak ngerti kenapa mereka menunda-nunda perpanjangan kontrak Maldini, walaupun akhirnya sekarang sudah kelar. Jadi buat para Milanisti ya bisa lega lah. Kalau soal Juventus nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena terus terangnya pergerakan mereka tidak terlalu di bursa transfer, tidak terlalu liar. Mungkin karena mereka udah pertengahan musim lalu udah ngambil Vlahovic, itu kan transfer yang wow kan, 80 juta. Sekarang mereka Di Maria mungkin kembali mendekat setelah sebelumnya sempat agak tersendat-sendat. Nah, yang agak mengkhawatirkan buat si Juve ini De Ligt ini. Kayaknya niatan De Ligt itu sudah bulat ingin meninggalkan Juventus. Jadi bagus deh buat kita karena De Ligt ini hitungannya kan back papan atas, walaupun aku ngelihat ketika Juve beli De Ligt dengan harga yang sangat mahal, berapa ya, 80-an juta kayaknya ya. Dia belum keluar potensinya yang benar-benar maksimal itu. Jadi mungkin ya benar ada yang bilang tipe permainan De Ligt itu lebih cocok untuk main di Liga Inggris. Ya kita lihat aja, yang penting aku sebagai fans Inter ya senang-senang aja kalau pilarnya musuh ciao kan. Kemudian ini Botman aku mau lumayan ini di football Italia. Botman explains why he chose Newcastle over Milan. Nah, Milan kan sebenarnya sudah cukup lama ini mengincar Botman, tapi akhirnya ditikung oleh Newcastle. Kemudian Botman ini menjelaskan kenapa. Ya muter-muter sih, tapi intinya in the end, Newcastle's ambitious project and the opportunity to play in the Premier League were decisive factors. Jadi intinya dia ngelihat proyek dari Newcastle itu sangat ambisius dan kesempatan untuk bermain di Liga Inggris itu adalah faktor penentu. Ya jelas lah ambisius. Sekarang kan practically Newcastle itu klub terkaya di dunia, Pak. Mungkin lebih kaya dari Manchester City, tapi kalau sama PSG aku nggak tahu, soalnya PSG itu kan uang satu negara mereka pegang kan. Jadi intinya Botman itu selalu punya impian untuk bermain di Liga Inggris. Nah, yang menarik ini banyak Milanisti di kolom komennya Football Italia yang salty lah, yang kesel lah. Terus ini mirip kayak Madrid yang terus jelek-jelekin Botman. Ini ada yang agak keterlaluan sih, ini Donnarumma nama akunnya. Some players are destined for mediocrity. Waduh. Beberapa pemain itu ditakdirkan untuk mediocre katanya. He wants to go and dominate the mid-table over there, then fine. Kalau dia pingin pergi ke sana dan mendominasi papan tengah, ya sudah silakan. Newcastle loh, dengan duit yang turah-turah, masa sih mau bersaing di papan tengah aja? Aku nggak yakin. Makanya komen-komen kayak gini kayaknya komen yang tidak objektif gitu. Jadi aku bahas satu aja. Ya wajar sih, memang Milan sudah ngebet banget pingin dapat Botman, tapi akhirnya ditikung. Dan yang lebih bikin membagongkan lagi, Renato Sanchez juga ditikung PSG. Aduh, kasihan sih Milan, padahal mereka baru juara. Tapi kenapa ya kok pemain-pemain itu malah kayak seperti tidak tertarik ke Milan? Padahal mereka juga mau diambil alih oleh Redbird.
Cuma kalau itu sih katanya kan September sama atau November baru kelar handovernya, dan untuk sekarang ini aku dengar-dengar budget transfer Milan itu cuma sekitar 50 sampai 60 juta euro. Kemudian ada berita tentang Roma. Nah, Roma semakin mendekati kesepakatan untuk Fratesi karena ternyata begini, di tahun 2017 Sassuolo, Roma kan ngejual Fratesi ke Sassuolo itu cuma 5 juta, tapi ternyata itu ada klausulnya. Segala penjualan Fratesi itu 30%-nya itu Roma yang dapetin. Nah, sehingga Roma mengharap sekarang mereka beli Sassuolo, mereka udah dapat diskon karena ada klausul yang 30% itu. Sedangkan Sassuolo sama kayak Scamacca masih pasang harga tinggi nih. Tapi kayaknya aku sih udah yakin Fratesi pasti ke Roma. Karena Fratesi sendiri juga ingin balik ke Roma. Seperti yang dulu dia bilang, pas Inter masih ngejar dia itu kan dia bilang, apakah mau langsung ke tim besar, tapi kayaknya aku pengen bermain di tim yang menengah dulu, sambil menasbihkan diri sebagai top player gitu. Makanya menurutku ya cocok kalau dia pilih Roma. Kalau di Roma juga mereka baru ditinggal Mkhitaryan, walaupun tipikal permainannya beda antara Fratesi dan Miki, tapi aku yakin pasti langsung masuk starter si Fratesi. Kemudian Milan lagi nih. Milan kembali melanjutkan negosiasi perihal Hakim Ziyech. Nah, tadi di grup ada yang apa ya? Ngirim screenshot. Jadi Hakim Ziyech itu nge-regram fotonya Lukaku sama Zhang itu. Apakah ini tanda-tanda kalau Ziyech ke Inter? Kayaknya aku sih nggak yakin ya, karena tipikal dia kan kalau dicari padanannya itu kan dapatnya Hakan Calhanoglu kan. Cuma Hakan kan udah dapat backup si Mkhitaryan. Jadi Ziyech sih kayaknya nggak, kecuali kalau Hakan dijual, karena kemarin sempat ada rumor Hakan kemungkinan bisa dijual walaupun rumornya cuma tipis-tipis. Jadi aku nggak yakin Ziyech bakalan ke Inter. Lebih masuk akal kalau Ziyech ke Milan. Mereka kan kehilangan si Kessie, kemudian Renato Sanchez juga udah nggak dapet kan. Jadi ya semoga dapet deh. Bukannya gimana, kasihan bro, terlalu banyak target mereka yang gagal didapetin gitu loh. Nah, kemudian kita sekarang bahas Inter, nggak usah terlalu banyak bahas tetangga. Mungkin next kalau ada perkembangan yang lebih menarik lagi, kita bahas seputar Serie A lagi ya. Inter new boy Christian Aslani. It feels amazing. Brozovic is an incredible midfielder. Setelah cukup berlarut-larut, akhirnya Aslani kelar. Ini ada yang menarik lagi, bahkan si Lukaku berkomentar bahwa ini anak sangat dewasa. Intinya dia ngomong gitu. Aku ngomong dengan dia, tapi nggak kayak anak umur 20 tahun, kayak anak umur udah 27 tahun, udah matang. Maksudnya secara mental, secara kedewasaan itu ini sudah oke banget Aslani. Gila, aku jadi lumayan hype juga. Kita lihat, ini masih muda banget. Lagi 2 atau 3 musim kalau dia bertahan di Inter, siapa tahu dia bakalan jadi the next Brozo. Karena ingat sekali lagi, Brozovic dulu dibeli sama Inter, dia nggak langsung jadi kayak sekarang. Bahkan gol pertama Brozovic itu 2 musim setelah kita beli, baru dia gol pertama. Dan uniknya, gol pertama Aslani di Serie A itu adalah ke gawang Inter. Mungkin ini pertanda dia akan jadi nyawanya Inter di masa yang akan mendatang, siapa tahu kan. Nah, itu soal Aslani. Kemudian Skriniar, ini dari Football Italia. PSG close gap with Inter for Skriniar. Nambah lagi yang berminat sama Skriniar, ada Chelsea, udah pernah dibahas, ada Spurs. Conte juga memang cukup suka kerja dengan Skriniar, dan MU. Tapi PSG moved well, dan sekarang mereka sudah menaikkan penawaran mereka jadi 65 juta. Diyakini kalau ketika mereka sudah sudah nawarin 65 juta, Inter kan mintanya 70. Tapi kalau udah tawarnya udah 65, lebih mulus lah. Mungkin 65 tambah add-ons atau 65 tambah pemain atau bagaimana, nggak tahu. Yang jelas ya sudah 92% kemungkinan ciao Skriniar. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan, ini kan sudah hari Jumat ya. Kemungkinan sebelum pertengahan minggu depan ini sudah kelar gimana nasibnya Skriniar nih. Ya direlakan aja bro.
Untuk Bremer, lagi-lagi Bremer mengungkapkan bahwa dia fokus ke Inter. Bremer is focused on Inter. Ini berdasarkan Alfredo Pedula ya. Dia bilang gini, he is refusing to entertain the idea of moving to any other club than Inter. He wants to keep the agreement he made with the club many months ago. Jadi dia nggak mau entertaining idea itu kayak berandai-andai gitu, kayak gimana kalau misalnya ke klub ini, klub itu, dia nggak mau, pokoknya maunya ke Inter. Ingat sekali lagi ini katanya si Pedula, jadi nggak tahu benar atau enggak kan, karena kalau ada quote langsung dari si Bremernya sendiri nggak ada gitu sih. Tapi aku tetap optimis karena sudah ada sudah ada kesepakatan yang juga yang tempo hari dia training pakai biru hitam itu. Kemudian Vidal, Boca Juniors akhirnya sudah mengajukan. Boca Juniors have made a formal offer for Inter's Arturo Vidal. Ya, lumayan lah sudah ada tawaran resmi. Daripada kita mesti ngasih pesangon kan, ya mending dijual walaupun murah. Karena sekarang ini Vidal ini termasuk yang gajinya tertinggi di Inter. Salah satu di antara pemain yang gajinya tinggi, padahal kontribusinya nggak seberapa. Nah, kemudian walaupun kemarin aku bahas sudah panjang lebar soal Dybala, ini ada komentar yang menarik juga dari Sandro Sabatini. Inter is the only concrete possibility for Paulo Dybala. Jadi satu-satunya kemungkinan yang konkret untuk Dybala itu adalah Inter Milan. Sekarang ini masalah agents fee aja. Kemudian yang minor itu masalah salary, karena pada prinsipnya sudah ada kesepakatan, cuma detail-detail aja. Nah, yang masih agak keras ini fee agentnya. Rumornya fee agentnya itu dia minta 10 juta si Antun ini. Gila, bener minta 10 juta. Sebagai gambaran, kemarin itu rumornya saat Hakan ke Inter itu signing bonusnya aja 10 juta. Itu si Hakan yang dapet. Ini agen doang minta fee agent 10 juta. Ya jelas Inter keberatan dong. Aduh, keras sih ini. Agennya kayaknya maruk banget ya. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Jangan lupa buat kawan-kawan yang ingin mendukung Momin, banyak banget caranya. Paling gampang, subscribe. Lebih agak susah dari subscribe, join member. Cuma 5.000 sebulan. Sebenarnya 4.900, jadi bahkan lebih murah lagi. Atau beli merchandise, atau nyawe. Gila, ini YouTuber mata duitan banget. Oke guys, sampai jumpa di konten Momin berikutnya. Ciao.